Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintamu yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta, dan kami ingin berbicara langsung kepada penonton, kepada sobat pesantren Ojo Lali, kepada santri pesantren Ojo Lali di 5 benua. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya, jazakumullah khairan katsiran, kepada siapa saja ya hamba Allah yang sudah mengirimkan uang untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali, yang ada masjidnya, ada komplek Islamic Centernya itu, yang proyeknya di atas 1000 meter itu menelan biaya 5 miliar, dan alhamdulillah bertahap Allah memberikan satu jalan-jalan untuk menuju ke cita-cita itu terlaksana insya Allah, yaitu proyek senilai 5 miliar itu. Dan kami sedang membuat yayasannya, dan banyak yang transfer tidak ingin disebut namanya, range-nya antara 50.000 dan yang tertinggi 25 juta sudah masuk ke rekening kami di Bank BRI Syariah ya. Itu kami cek dan tidak ada konfirmasi dari siapa, tidak ada nama, hanya tampak tanggal ditulis yang 25 juta itu 10 Agustus ya. Dan juga banyak yang 200.000, yang 50.000 dan lain-lain yang tidak memberikan konfirmasi lewat WA kami. Jadi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah menerima amal jariah atau infak untuk pembangunan masjid dan pesantren Ojo Lali itu. Semoga Allah menerima amal jariah Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semuanya, dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan perlu kami sampaikan, pembangunan atau rencana bikin kompleks pendidikan gratis untuk yatim duafa ini yang senilai 5 miliar ini, itu dilaksanakan ya, dirintis di tengah-tengah ya, situasi ekonomi kita yang mengalami resesi, karena kuartal pertama tumbuh minus 5,32%, dan menurut ahli jika kuartal berikutnya minus maka kita memasuki resesi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang merosot, dan itu berdampak pada kehilangan lapangan pekerjaan yang masif, dan kemudian lenyapnya investasi. Tidak ada kemungkinan untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi karena banyak lapangan pekerjaan yang hilang, investasi tidak datang, dan lain-lain. Dan itu artinya Indonesia memasuki satu tahap yang berbahaya, dan kita tetap berlindung kepada Allah atas ujian-ujian yang Allah berikan dalam bentuk ujian penyakit, dan juga ujian ekonomi, dan juga ujian di bidang politik, dan juga ujian di bidang budaya, dan lain-lain ujian yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia yang sebentar lagi merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan juga perkembangan terakhir, ada gerakan nasional ya, Gerakan Nasional Pemulangan Habib Rizik Syihab yang sudah diblokir oleh penguasa selama 3 tahun, dilarang pulang
oleh penguasa selama 3 tahun. 1, 2, 3. Wahid Isnal Salasa, 3 tahun di Arab Saudi, dan sekarang gerakan ini tampaknya semakin masif. Saya melihatnya hanya lewat video dan tidak ikut dalam pengajian-pengajian massal dan doa-doa dari tokoh-tokoh sudah dipanjatkan di depan jamaah-jamaah yang ikhlas untuk kembalinya Habib Rizik, dan kecaman dari berbagai pihak terhadap orang-orang yang memiliki tipu daya dan melarang Habib Rizik pulang. Dan inilah situasi nasional kita yang memburuk dari segi ekonomi, karena sudah resesi di luar Indonesia seperti Jerman, Korea Selatan, Amerika, ada 6 terakhir. Malaysia pertumbuhannya minus 17%, dan itu artinya angin perubahan itu atau angin itu mempengaruhi kepada Indonesia, karena banyak wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia, tentu mereka menghentikan perjalanannya itu dan tidak mungkin lagi memberikan devisa dan keuntungan kepada masyarakat atau bangsa Indonesia, karena mereka terpuruk ekonominya sekarang, berimbas langsung kepada Indonesia dari segi para wisata. Dan inilah semakin lama semakin meluruh ya. Indonesia semakin perlahan-lahan rubuh ya, dari segi ekonomi dan dari segi ketahanan sosial, dan kita berharap Allah memberikan perlindungan ya kepada kita semua. Moga-moga kita selamat, sukses dalam ujian-ujian dan cobaan yang Allah berikan. Moga-moga tidak ada kerusuhan sosial, dan moga-moga terjadi suksesi 2 pintu ya. Pernyataan pengunduran diri dari RI 1 dan RI 21 paket, dan kemudian seperti dikatakan ahli, dibentuklah presidium yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri, sampai terjadinya pemilihan umum untuk menggantikan untuk menemukan atau menentukan presiden yang baru setelah kekuasaan kepemimpinan nasional dijalankan oleh presidium begitu. Di tengah situasi yang seperti inilah ya, terus program pendidikan gratis untuk yatim du'afa dengan mendirikan masjid, pesantren tahfiz Al-Quran di atas tanah 5 miliar, itu di atas tanah 1.000 atau 2.000, dan nilainya sekitar 5 miliar. Itu insya Allah mudahkan, karena dalam pengembangan dakwah itu jangan bergantung kepada besarnya kantong, seberapa besar kantong kita, dana kita, tapi hendaknya dalam mengembangkan dakwah Islam itu kita bergantung kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada para donatur, yang kecil yang besar, insya Allah Allah catat dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Moga-moga kami mendoakan semua penonton dan santri pesantren Al-Julaid dan penonton semua pada umumnya, moga-moga hidup Anda penuh dengan keberkahan, ziyadatul khair, penuh dengan kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah kepada saya dan kepada Anda semua. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.